ikhwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita telah menyinggung bahwasanya dosa-dosa ada 3 macam. Ada dosa-dosa yang dilarang oleh syariat tapi tidak mengkonsekuensikan tarkul iman. Inilah yang dimaksud oleh perkataan Tahawi, ya. Wala nukaffir ahadan min ahlil qiblah bidzambin. Kami tidak mengkafirkan seorang pun orang beriman dengan suatu dosa kecuali dia menghalalkannya. Adapun jika dosa-dosa melazimkan batalnya iman, ya, seperti yang kita sebutkan kemarin, atau juga tidak meyakini wajibnya perkara yang wajib yang jelas, tidak meyakini haramnya perkara yang haram yang jelas, maka ini mengkafirkan. Jika seorang pun terjerumus dalam model dosa jika seorang pun terjerumus dalam model dosa 2 dan ketiga, maka juga tidak otomatis dikafirkan. Maka harus iqamatul hujjah dan izalatus syubhah, ya. Perhatikan ini, jika terjerumus pada model dosa kedua atau ketiga, ya, atau ketiga yang bisa mengkafirkan, maka tidak otomatis kafir, ya. Karena lagi pula pengkafiran harus pertama terpenuhi syarat, yang kedua hilangnya penghalang, ya. Hilangnya penghalang. Adapun syarat disebut oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Kenapa harus tegakkan hujjah? Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengadab sampai kami utus seorang rasul, ya. Kalau tidak ada yang menyampaikan, tidak ada hujah, maka tidak mungkin seorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman kita tidak ada rasul, tapi yang menyampaikan risalah para rasul. Yaitu intinya harus sampai dakwah kepada mereka baru bisa dikafirkan. Jika tidak sampai kepada mereka, maka tidak bisa dikafirkan. Yang kedua, Allah juga berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad jaa'a nadhirun fakadzabna." Ya. Setiap kali dilemparkan dalam neraka sekelompongan orang, maka penjaga neraka bertanya, "Apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?" Mereka mengatakan, "Justru telah datang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya." Berarti tidaklah mereka dimasukkan ke neraka kecuali setelah datang pemberi peringatan. Makanya para ulama mengatakan harus ada iqamatul hujjah dan harus izalatus syubhah, menghilangkan syubhat. Ini sering disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau ada seorang mukmin kemudian dia melakukan kekufuran, maka tidak boleh kita kafirkan kecuali setelah kita tegakkan hujjah, dan kedua kita hilangkan apa? Syubhat. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah menukil ijma' ulama, ya, ijma' ulama bahwa 2 model orang tidak dikafirkan meski melakukan kekufuran. Meski melakukan kekufuran. 2 orang tersebut, yang pertama yang tinggal di badiah, di dusun, yang tinggal di dusun jauh dari sumber ilmu, jauh dari sumber ilmu. Yang kedua, yang baru masuk Islam. Jadi ada orang, dia secara zahir dia Islam, dia mengatakan syahadatain, tapi mungkin misalnya dia menganggap khamar itu halal, dia nggak tahu, nggak ada yang pernah bilang khamar itu apa? Haram, dia nggak tahu. Oh, dia kan sudah lama Islam, ya, tapi dia selama Islam dia nggak tahu, nggak ada yang pernah nyampaikan. Maka orang ini sepakat ulama, dia tidak kafir karena dia beruzur, dia beruzur. Yang kedua demikian juga yang baru masuk Islam banyak hal yang dia belum tahu. Dia baru masuk, dia baru menata ilmunya, banyak hal-hal yang dia tidak tahu, ternyata ini syirik, ternyata ini kufur, dia belum tahu. Sehingga kalau dia terjerumus masih diberi apa? Uzur. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan seorang yang diberi uzur adalah alladzi lam yatamakkan, yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Tidak bisa mendapatkan ilmu. Di antara sebabnya adalah dia tinggal di pedesaan jauh dari sumber ilmu. Yang kedua, dia mungkin baru masuk Islam sehingga tidak sempat untuk banyak
belajar. Meskipun yang pertama ini sekarang sudah semakin sulit karena sekarang sumber informasi di mana-mana. Tapi mungkin terbayangkan seorang misalnya tinggal di pedalaman Afrika atau pedalaman Eropa ya, kemudian dia Islamnya mungkin nenek moyang dia dulu sehingga cuma tahu segitu Islam sunyi secuil. Saya pernah ketemu dengan seorang syekh, dia pergi ke perbatasan Cina, di sana orang tidak tahu sholat Jumat itu wajib. Orang tidak sholat Jumat. Ini zaman sekarang. Ini zaman sekarang. Mungkin dia informasi pun nggak ngerti karena bahasa Cina ya. Informasi mungkin belum tentu ada internet karena jauh dari kampung sehingga tidak ada internet, tidak ada apa-apa sehingga sebagian mereka menganggap sholat Jumat tidak wajib. Padahal perkara yang semua orang tahu. Tapi dia tidak tahu karena Islam lama-lama pudar dan tidak ada yang ngajarin dan mereka tumbuh berkembang tanpa ada yang mengajari. Ini contoh tinggal di desa yang sangat jauh dan itu mungkin ada tapi mungkin semakin sedikit. Ya, seperti tadi saya gambarkan di perbatasan Cina jauh, kalau mau ke sana harus off-road jauh sekali, harus jalan lagi, internet tidak ada, informasi pun mereka tidak mengerti kecuali bahasa Cina. Sehingga kemungkinan banyak hal mereka tidak mengerti sementara mereka syahadatain. Tapi mereka bagaimana hukumnya? Mereka muslim. Dan ini ijma' ulama. Ijma' ulama. Adapun selain daripada ini maka ini mahal ijtihad. Maksudnya orang beristihad apakah dia mungkin dikasih uzur atau tidak, ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah mungkin kita kasih uzur salah sendiri dia tidak mau cari ilmu, macam-macam ya. Oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah berkata, aku tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala di kuburan Sayyid al-Badawi li adami man yunabbihuhu ala dzalik, karena tidak ada yang mengingatkannya sehingga aku tidak bisa kafirkan. Ya, padahal dia orang Islam lama, tinggal di Mesir lama, tapi dia enggak ngeh kalau ternyata ini syirik. Dia enggak ngeh. Karena semua orang bilang ini justru tauhid, minta lewat wali justru itu apa? Tauhid. Kalau pingin cepat minta, jangan langsung minta. Minta lewat apa? Wali-wali. Sehingga dia enggak pernah ngeh kali itu apa? Syirik. Kata Syekh Abdul Wahab, saya tidak bisa kafir orang seperti ini. Kenapa? Karena kemungkinan dia tidak sampai ilmu kepadanya. Jangan bilang kenapa dia tidak cari ilmu. Dia tidak tahu kalau ini salah sama sekali. Tidak terbetik kalau ini apa? Salah. Tidak terbetik. Bagaimana kita bilang dia enggak ada uzur? Sama Ibnu Taimiyah sering bilang juga, kalau perkata ini sampaikan, ya, saya sudah sampaikan kepada ulama mereka, kepada qadhi-qadhi mereka. Kalau saya mengucapkan, saya kafir. Tapi kalau mereka enggak. Dan ini semua saya nukil dalam buku Syarah Aqidah Wasithiyah jilid 5, bisa antum baca kembali tentang udzur bil jahl ya. Intinya secara umum ada udzur bil jahl yang disepakati. Adapun selain daripada dua model ini maka ini ijtihad. Ada yang mengatakan tidak ada udzur, ada yang mengatakan udzur, kembali kepada ijtihad masing-masing, masing-masing bertanggung jawab dengan vonisnya. Kemudian ini terpenuhi syarat ya. Yang kedua, hilangnya penghalang. Ini juga semakin sulit seorang dikafirkan karena bisa saja dia terjerumus dalam kekufuran tapi ternyata dia ada banyak penghalang. Contoh tadi, karena kebodohan, sudah kita singgung tadi, karena kebodohan, ya. Kebodohan, misalnya dia tinggal di pedalaman yang baru masuk Islam, tidak ngeh sama sekali karena taklid, ini bodoh. Dia lam yatamakkan, dia tidak sempat untuk bisa apa? Nuntut ilmu, sehingga informasi tidak sampai kepada dia sehingga akhirnya terjerumus dalam karena kebodohan. Contoh, dia melakukan kekufuran karena kesalahan, tidak sengaja. Khata' maksudnya kesalahan dalam kurung tidak sengaja. Tidak sengaja. Seperti kisah pemilik onta yang ketika dia terjebak di tengah padang pasir, kemudian ontanya pergi, setelah itu dia merasa bakalan meninggal dunia, tiba-tiba ontanya muncul lagi. Saking gembiranya dia pegang tali kengkang ontanya, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh saya bersyukur kepada Engkau, benar Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah ngomong, kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Ucapan yang dia ucapkan kufur atau bukan? Kufur. Dia bilang, Tuhan, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah ngomong. Saking gembiranya. Apakah dia kafir? Enggak, karena dia salah ngomong. Dia tidak sengaja. Soalnya terkadang kepleset ngomong. Ngomong tentang Allah, salah ngomong. Biasa kepleset ngomong, atau tidak sadar apa yang dia omongkan. Tidak sadar apa yang dia omongkan. Itu namanya manusia. Tidak ada maksud. Yang ketiga, misalnya ikrah dipaksa. Seperti kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika Yasir dibunuh, bapaknya, Sumayyah ibunya juga dibunuh. Dia tidak dibunuh karena dia berkata-kata kufur. Ya, sehingga turun
ayat yang membela Ammar bin Yasir, ya, sampai kalau dia disuruh lagi silahkan ulangi lagi, tidak jadi masalah. Maka dia mengucapkan kata-kata kufuran karena diancam untuk dibunuh. Kalau tidak ucapkan kata kufuran, maka dia akan dibunuh. Ya. Yang keempat adalah dia ada takwil yang salah, takwil yang salah. Seperti kisah Qudamah bin Maz'un, ya. Saya bacakan kisahnya. Qudamah bin Maz'un ini, ya, dia minum khamar bersama beberapa kawan-kawannya dengan menganggap bahwasanya khamar adalah halal. Khamar adalah apa? Halal, ya. Dia mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 93, ya. Quran surat Al-Maidah ayat 93. Jadi ada Rasulullah ditanya, ya, ketika turun haramnya khamar termasuk belakangan dan turun di dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamar haram intinya. Jauhilah, semoga kalian beruntung. Maka sebagian sahabat ada yang sudah meninggal dan mereka dulu minum khamar karena khamar dulu belum diharamkan. Maka ketika turun ayat pengharaman khamar, sebagian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana teman-teman kita yang dulu minum khamar? Ini perbuatan syaitan." Ya. Min amali syaitani fajtanibuhu, perbuatan syaitan maka tinggalkanlah. Mereka bagaimana sudah meninggal dunia? Ya. Sementara mereka minum khamar dan mereka belum sempat bertobat karena dulu mereka menyangka karena dulu memang belum diharamkan. Maka turunlah firman Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa ahsanu tsumma taqaw," dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap apa yang mereka makan jika mereka idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat, jika mereka bertakwa dan beriman dan beramal saleh. Ini maksudnya kepada yang sudah meninggal. Dulu mereka bertakwa dan mereka minum khamar karena dulu khamar memang belum diharamkan. Nah, didengar oleh sahabat, mungkin salah dengar, akhirnya bilang, yang penting kita bertakwa, khamar enggak apa-apa. Yang penting bertakwa, amal soleh, minum khamar. Akhirnya mereka minum khamar. Mereka minum khamar, ya. Yaitu Qudamah bin Maz'un, ya, dan sekelompok teman-temannya. Ada beberapa orang yang juga minum khamar. Akhirnya hal ini sampai kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat, ya, kalau tanya mereka, kalau mereka mengakui keharaman, maka mereka akan dicambuk. Kalau mereka tetap mengatakan halal, maka mereka akan dibunuh. Ya. Maka Umar menegur Qudamah, kata Umar, "Ama innaka law ittaqaita wa amanta wa amilta salihat lam tashrabul khamar." Ayat ini maksudnya kalau kau bertakwa, kalau kau beriman, kau beramal saleh, kau tidak akan minum khamar, ya. Karena ayat ini sudah turun untuk orang-orang sebelumnya. Taib. Akhirnya mereka pun berhenti, mereka tidak tahu kalau itu ternyata bukan begitu paham ayat tersebut. Jadi mereka salah paham. Mereka mentakwil ayat yang harusnya tafsirannya bukan demikian. Akhirnya ketika mereka sadar, nadimu wa alimu, mereka pun menyesal dan mereka tahu bahwasanya mereka bersalah. Justru wa ayisu minat taubah, dan mereka kayaknya kita enggak bakalan diterima taubatnya oleh Allah. Saking takutnya mereka kepada Allah karena mereka ternyata salah. Sudah minum khamar lama mungkin. Baru ketahuan sama Umar, mereka merasa bersalah. Maka Umar nasihati Qudamah bin Maz'un dengan membawakan surat Ghafir, Hamim, Tanzilul Kitab minallahil azizil halim, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Ya, bahwasanya Allah adalah Ghafiridz dzambi wa qabilit taub. Allah Maha mengampuni dan menerima taubat. Kemudian kata Umar, "Ma adri ayu dzambika a'zam, istihlalukal muharram awalan am ya'suka min rahmatillahi tsaniyan." Saya tidak tahu dosamu mana yang lebih parah, wahai Qudamah. Dosa kau pernah menghalalkan khamar atau dosa kau putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun bertobat, ya. Dan jadi maksud saya ini di antara penghalang, meskipun seorang terjerumus dalam dosa yang mengkafirkan,
maka bisa jadi ada takwil yang menghalangi mereka untuk dikafirkan. Oleh karenanya ada perkara-perkara yang seorang dikafirkan tidak perlu untuk diiqamatil hujjah. Misalnya dia tinggal di negeri kaum muslimin dan dia dulu sholat, tiba-tiba dia bilang sholat tidak wajib. Ini kafir. Gimana ya? Tiba-tiba dia bilang sholat tidak wajib. Tidak perlu, ini kamu kafir. Tinggal kita suruh dia bertobat. Seperti ini tidak perlu iqamatul hujjah ya. Ini sudah jelas dia mengingkari sesuatu yang merupakan landasan orang Islam bahwasanya namanya sholat itu wajib. Demikian juga kalau ada yang mengatakan orang Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu semua masuk surga. Ini enggak perlu kita iqamatil hujjah. Orang seperti begini langsung keluar dari Islam. Yang kita perlu kita suruh mereka bertobat. Karena mereka mengingkari hal yang sudah orang semua sudah tahu. Ngapain Nabi berdakwah kalau ternyata semua masuk surga? Nabi kurang kerjaan. Kalau semua orang masuk apa? Surga. Jadi semua masuk surga. Enggak ada yang masuk neraka, semua masuk apa? Surga. Ya. Oh, syirik enggak apa-apa kok. Yang disembah juga adalah Allah, enggak apa-apa. Menyembah Nabi Isa, Isa juga Allah. Menyembah berhala, berhala juga Allah. Semua ciptaan Allah, semuanya menggambarkan tentang keesaan Allah. Sudah ini seperti gini, tidak perlu iqamatul hujjah. Tinggal kita suruh mereka bertobat. Yang betul iqamatul hujjah itu yang tidak sampai hujjah kepadanya atau ada syubhat. Seperti kesalahan seperti begini sudah jelas langsung bisa mengkafirkan. Ya. Taib. Oleh karenanya para ulama membahas antara takfirul mutlak dengan takfir al-muayyan. Takfir mutlak itu hukum perbuatan kafir. Adapun ketika vonis person per person, maka butuh terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Ya. Butuh terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang, ya. Faham sampai sini? Dari sini semakin menyulitkan seorang tidak mudah-mudah mengkafirkan orang lain, ya. Tidak mudah mengkafirkan orang lain, tapi boleh mengkafirkan kalau memang sudah terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut perkataan At-Tahawi rahimahullah, wala naqulu la yadhurru ma'al imani dzambun liman amilahu. La yadhurru ma'al imani dzambun liman amilahu. Yaitu perkataan kami tidak berkata dosa tidak memberi mudarat kepada pelakunya jika beriman. Ahlus sunnah mengatakan bahwasanya dosa pasti memberi pengaruh. Adapun Murji'ah mengatakan, yang gulat, Murji'ah ekstrim mengatakan yang penting kau beriman, dosa apapun tidak mempengaruhi. Pendapat ini, perhatikan, pendapat ini dinisbahkan kepada sebagian Murji'ah, akan tapi tidak diketahui siapa tokohnya. Tapi tidak semua Murji'ah, tidak semua Murji'ah. Murji'ah banyak macam. Murji'ah banyak macam, ya. Ada Murji'ah gulat, ada Murji'ah ekstrim, ada Murji'ah yang biasa, ya. Ada Karramiyah, ada Asy'ariyah, ada Jahmiyah, berbagai macam model Murji'ah. Adapun Murji'ah yang mengatakan dosa tidak punya pengaruh terhadap iman sama sekali, maka ini dinisbahkan kepada sebagian Murji'ah. Namun kata Ibnu Taimiyah, saya tidak tahu siapa pengucapnya. Tokohnya siapa? Enggak tahu. Cuma ketika Ahlus Sunnah membantah perkataan Murji'ah, di antaranya mereka membantah perkataan ini. Berarti perkataan ini pernah ada. Cuma siapa pengucapnya tidak dikenal. Ini disebut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 7 181. Dia mengatakan ada, tapi bukan semua perkataan Murji'ah. Karena Murji'ah yang lain mengakui bahwasanya dosa punya pengaruh. Dosa punya pengaruh. Mereka hanya permasalahan dalam definisi iman. Bahwasanya iman hanyalah tasdik, hanya pembenaran. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatannya. Tetapi mereka sepakat bahwasanya dosa punya pengaruh. Yang mengatakan dosa tidak mempengaruhi iman sama sekali, ini hanya sebagian Murji'ah, yaitu Murji'ah yang ekstrim. Adapun Ahlus Sunnah, dosa pasti memberi pengaruh terhadap iman pelakunya, ya. Di dunia, apalagi di akhirat. Dan yang paling membahas panjang lebar adalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dawa atau Jawabul Kafi, Al-Jawabul Kafi, ya. Beliau menyebutkan tentang puluhan dampak dari maksiat di dunia maupun di akhirat, ya. Dan dampak yang pertama adalah menimpa hati seseorang. Mungkin orang bilang dampak maksiat terkait ekonominya, terkait dengan kesehatan. Ini enggak, dampak pertama mengenai hatinya. Hatinya, kata Rasulullah SAW, innal abda idza
adnama dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang jika melakukan dosa maka ternoda dalam hatinya satu titik noda hitam ya. Dan kalau sudah ada titik-titik hitam maka pengaruh hatinya, mungkin dia tidak semangat ibadah, mungkin dia futur, mungkin dia jadi candu maksiat, banyak hal. Jadi jangan sangka bahwasanya dosa mungkin jadi miskin. Banyak orang pendosa malah kaya raya, banyak tidak? Banyak. Jadi mungkin khusyuk susah. Tawakal kepada Allah susah. Justru pertama kali yang diserang oleh dosa adalah apa? Hati. Ini terpengaruh di dunia ya, tentang kebahagiaan dia, tawakal dia, husnudzon dia kepada Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, kenyataan menunjukkan pelaku maksiat susah husnudzon kepada Allah, susah. Karena hatinya sudah ternoda dengan banyak titik hitam. Di akhirat tentu dosa punya pengaruh, bisa mengakibatkan azab bagi pelaku dosa tersebut ya. Maka di sini At-Tahawi mengatakan kami tidak mengkafirkan pelaku dosa selama dia tidak menghalalkannya ya. Sebagaimana perincian yang kita sebutkan pada pertemuan lalu. Namun kami juga tidak berkata bahwasanya dosa tidak punya pengaruh. Yang benar dosa pasti punya apa? Pengaruh. Wala bud, kata Ibnu Qayyim, pasti punya pengaruh, enggak mungkin enggak. Dosa itu pasti punya pengaruh. Dan pengaruhnya bisa langsung dalam hati, adapun efek belakangan terkait dengan kehidupan misalnya tentang kesehatan, tentang hal-hal lain bisa jadi belakangan, tapi akan ada dampaknya. Seperti racun kalau masuk tidak langsung memberi efek, sedikit-sedikit sampai akhirnya mematikan. Dosa seperti itu, kalau tidak segera bertobat, dia akan akumulasi kemudian memberikan efek yang dahsyat tanpa disadari oleh pelakunya. Maka seorang kalau berdosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat seorang melakukan dosa paling tidak akan